Oke bang, sudah saya kirim ya bang. Tunggu aja abang masuk pro live nya. Setelah itu nanti ada tulisan minta gitu. Iya bang. Shalom teman-teman, maaf sebentar ada kendala. Sudah dapat bang? Belum ya bang? Dia nanti ada, kalau nanti kita tonton live-nya, ada tulisan minta di situ bang, seperti yang saya kirim di WA abang. Coba saya kirim sekali lagi ya bang. Sebentar ya. Live? Bukan bang. Aduh maaf. Seperti ini bang, nanti dia keluar nih. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan sedikit. Sudah kelihatan bang? Ini coba saya kirim kembali. Sudah masuk ke DM saya bang? Maaf ya teman-teman. Sudah ada bang? Belum. Gimana kalau coba kita tes pakai HP bang? Baik, saya Iya. coba pakai HP ya. Baik bang. Maaf ya teman-teman, sebentar sepertinya ada kesalahan tadi. Jadi teman-teman mohon bersabar. Sebentar ya. Kita coba hubungkan ke Bang Effendi. Sepertinya masih ada kendala. Halo. Sepertinya sudah terhubung. Halo. Halo. Abang, Iya. sepertinya Nah, ini saya pakai handphone jadinya. Dan saya agak khawatir karena ini sangat kecil. maaf. Suaranya jelas? Suaranya jelas teman-teman, boleh direspon ya. Kalau dari saya sini bang, jelas. Teman-teman boleh direspon ya, suaranya jelas. Baik, terima kasih teman-teman untuk responnya. Baik, sepertinya kita sudah kelewatan waktu. Maka dari itu, perkenalkan. Udah bang? Ini, bukan dulu nih.
Sebentar ya. Baik, Bang. Bisa lihat video saya? Belum, Bang. Sepertinya masih buffering. Video saya kelihatan nggak? Kalau dari sini, Bang, buffering. Buffering. Iya, Bang. Oke, saya coba lagi. Saya leave dulu. Saya coba lagi masuk. Tolong undang ya. Oh, baik, Bang. Baik. Bentar ya, teman-teman. Maaf. Hmm. Udah. Baik, Bang. Sudah Baik, sudah. tergabung. Sudah bisa, Bang? Ya, kalian sudah bisa lihat. Baik. Saya perkenalkan, saya Sanji Sihomling dari Komisi Kebaktian dan Doa Persekutuan Doa Maranatha. Saat ini kita akan mengadakan ibadah online dari Persekutuan Doa Maranatha dengan tema Iman Kristen di Tengah Pandemi. Baik, karena waktunya sudah termakan, jadi saya undang untuk Bang Effendi Aritonang untuk membukanya dalam doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih untuk Tuhan yang memberkati kami, memelihara kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, dan pada malam ini kami bisa bersekutu bersama-sama. Tuhan, berkatilah kami sementara kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami, sehingga malam ini lewat persekutuan kami dan lewat firman-Mu, kami mendapatkan pengenalan yang semakin baik akan Tuhan, iman kami dikuatkan, hati kami dibaharui, dan keinginan kami untuk mengenal dan mengikut Tuhan diperkuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, kepada Bang Effendi Aritonang, kami persilakan untuk sharing firman-Nya, Bang. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Nah, Selamat malam, Bang. iya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua baik-baik ya, sehat-sehat di tempat masing-masing. Nah, malam ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus ya. Injil Markus pasalnya yang keempat ayat ke-35 sampai 41. Nah, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan kepada seorang yang lain dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, teman-teman, di sini kita melihat ada sebuah peristiwa yang menarik. Peristiwa ini dikisahkan oleh Markus sebagai sebuah kisah yang terjadi tidak lama setelah murid-murid itu mulai mengikut Yesus. Ya. Peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat mengagumkan buat mereka. Teman-teman, kalau kita melihat di sini, peristiwa ini, kisah ini adalah kisah yang menarik. Bagaimana Markus menempatkan kisah ini di dalam sebuah kisah di mana dia akan bercerita bahwa Yesus yang memanggil murid-muridnya itu, Yesus yang telah mengajarkan kepada mereka beberapa hal-hal yang berkaitan tentang kerajaan Allah itu, adalah Yesus juga yang memiliki kuasa. Ya, jadi kita akan melihat di sini, dari ayat 35 ini sampai 31, jadi pasal 4 ayat 35 sampai 31, 41, di situ kita melihat Yesus dihadirkan oleh Markus sebagai pribadi yang memiliki kuasa atas alam semesta, atas nature. Nah, lalu kemudian di pasal 5 nanti kita akan melihat ya, bagaimana Yesus itu bukan saja berkuasa atas alam, dia adalah pribadi yang berkuasa atas kuasa kegelapan. Lalu kemudian nanti di pasal 5 juga dari ayat 21 sampai di akhirnya di ayat 43, di situ Yesus menyaksikan dirinya sebagai pribadi yang berkuasa atas sakit penyakit. Nah, ini menarik ya. Nah, mari kita melihat apa yang disajikan oleh Petrus di pasal ini. Di situ dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Jadi mereka akan menyeberangi Danau Galilea. Sebuah danau yang lumayan besar, ya, tidak sebesar Danau Toba, ya, tapi di sekitar tanah Palestina danau itu cukup besar. Dan karena letaknya yang agak rendah, ya, di bawah tidak terlalu tinggi seperti Danau Toba, dia sering sekali menjadi sangat rentan terhadap datangnya angin. Nah, mari kita jangan lupa bahwa sebagian dari murid-murid Yesus yang mengikut dia ini adalah orang-orang yang dibesarkan di sekitar danau itu. Mereka bukan orang-orang asing dengan danau itu, mereka terbiasa. Dan tapi tiba-tiba ketika mereka sedang menyeberang danau itu, dikatakan ada angin topan yang sangat dahsyat menyembur, menghantam danau itu. Nah, pertama kita melihat bahwa angin itu tidak hanya menghantam murid-muridnya, tidak hanya menghantam kapal Yesus, tapi menghantam seluruh daerah danau itu kelihatannya. Ya, di sini kita melihat bahwa ada satu peristiwa alam yang menyerang daerah itu, dan ketepatan pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya ada di situ. Ya, jadi mereka tidak dieksklusi, tidak dikecualikan. Walaupun saat itu mereka sedang bersama dengan Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah mereka, ada di kapal yang persis mereka sedang tumpangi itu juga. Dan mereka sebetulnya ada di tengah danau itu karena Yesus mengajak mereka. Tetapi ketika topan datang, mereka tidak dikecualikan. Jadi topan itu tidak datang. Tapi kalau kapal yang satu ini kita jangan serang ya. Ini ada Yesus di situ. Tidak. Mereka kena semua. Ya, saya menduga ketika topan itu datang, ketika
angin yang dahsyat itu menghantam danau itu dan mengakibatkan goncangan yang besar di kapal itu. Kalau di kapal itu kita menduga mungkin ada Petrus, mungkin ada Andreas, mungkin ada Yohanes dan saudaranya, dan orang-orang ini adalah nelayan-nelayan yang sudah besar di danau itu, kemungkinan mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba tetap melawan badai itu. Tapi kelihatannya mereka tidak terlalu berhasil. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak terlalu berhasil, lalu mungkin pada waktu itu barulah mereka menyadari bahwa, ini mana? Ya mungkin kemudian mereka tiba-tiba tersadar dan berkata, mana guru? Lalu mereka bilang, dia lagi tidur. Aduh, kacau ya. Dia sedang tertidur. Saya heran bisa membayangkan bagaimana Yesus bisa begitu nyaman tidur di tengah-tengah ombak yang sedang luar biasa. Ya. Ombaknya besar. Saya pernah sekali waktu naik kapal ya, di laut di Samudra Hindia ketika saya di Mentawai menyeberangi sebuah selat. Ya. Dan bagi orang Mentawai, selat itu adalah selat yang sangat menakutkan. Ya, jadi itu adalah selat yang memisahkan dua pulau besar ya, Pulau Pagai dan Pulau Sipora. Nah, jadi itu adalah arus yang sangat luas di Laut Samudra Hindia. Wah, itu ombaknya besar sekali. Ya. Saya tidak bahkan duduk pun susah, apalagi tidur. Ya. Dia bisa tidur nyenyak itu aneh sekali. Mungkin saya mulai membayangkan kenapa ya dia bisa tidur nyenyak. Saya tidak tahu. Saya yakin Yesus tidak pura-pura tidur. Keyakinan saya dia tidak sedang pura-pura tidur lalu dia sedang menguji murid-muridnya. Alkitab mengatakan dia tidur beneran. Mungkin itu beda antara orang yang punya confidence dengan orang yang gugup. Yang paling menarik, yang tidur itu adalah tukang kayu. Nelayannya sudah panik. Waktu saya di Laut Hindia itu, saya melihat orang yang mengemudikan kapal kami itu, ombaknya saya tidak pernah melihat ombak setinggi itu. Kapal itu nggak pernah stabil. Kalau tidak begini, ya begini. Saya hanya bisa melihat air atau melihat langit. Jadi kapal itu hampir terbalik. Saya dengan beberapa teman saya yang lain di situ. Lalu saya melihat si jurumudi itu, dia begitu tenang sekali, dia begitu confidence. Dan itu membuat saya yakin, kalau orang ini sudah gugup, maka saya ada dalam masalah. Tapi orang yang mengemudikan kapal ini baik-baik saja, saya pikir mudah-mudahan baik. Tapi saya takut setengah mati. Saya bersama dengan beberapa orang lain di situ dan saya berusaha menenangkan diri. Beberapa teman yang lain di situ sudah sepanjang jalan, Tuhan tolong, gitu ya. Dan perasaan itu adalah perasaan yang sangat mengerikan sekali. Murid-murid itu barangkali sudah sangat takut sekali, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kehabisan akal, semua keahlian mereka sebagai nelayan yang mungkin pernah kena badai tapi tidak sebesar ini, tidak menolong sama sekali. Dan untuk membuat gambar yang lebih buruk adalah mereka punya satu penumpang dan itu adalah guru mereka, dan guru mereka bisa tidur nyenyak. Lalu mereka mendatangi gurunya dan mereka berkata, ya. Jadi yang teriak ini bukan satu orang. Ingat baik-baik. Ya, di dalam ayat 38, maka murid-muridnya membangunkan dia. Jadi bukan satu orang yang datang. Jadi semua orang, murid-murid yang ada di kapal itu, kita tidak tahu. Kapal mereka nggak terlalu besar. Kebanyakan kapal nelayan di situ biasanya hanya bisa memuat 8 atau 9 orang. Ya, jadi tidak terlalu besar juga kapalnya. Itu sebabnya mungkin mereka berbagi kapal yang lain. Nah, lalu mereka berteriak. Coba dengar, lihat baik-baik apa yang dikatakan mereka. Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Ya. Kita binasa. Tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Menarik sekali, teman-teman. Ketika mereka di tengah-tengah keadaan yang sangat menakutkan itu, mereka menghampiri guru mereka, lalu mereka berteriak, lalu mereka
menuduh guru mereka dengan sebuah tuduhan yang sangat tidak sopan. Mereka mempertanyakan kepedulian. Mereka nggak tahu apakah apa yang akan dilakukan guru ini, tapi guru ini sangat lancang sekali. Kita sudah ketakutan, kita sudah teriak-teriak, air sudah masuk ke kapal, mungkin sudah menggenangi buritan kapal. Lu masalah, tenang aja. Bagaimana kau bisa tenang? Kita sudah akan binasa. Mengapa engkau diam? Itu adalah sebuah tuduhan mereka. Kok kau bisa diam di tengah-tengah badai ini? Kenapa engkau seolah-olah tidak peduli? Tidakkah engkau peduli? Nah, ini salah satu hal yang mungkin kita akan katakan kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Minggu ini saya mengalami hal yang tidak menyenangkan buat saya. Seorang teman kerja saya, sudah beberapa bulan dia sakit karena kanker paru. Dia seorang single parent, seorang ibu, single parent, anaknya belum sampai 6 tahun. Dan ketika dia sakit, kami semua sahabat-sahabatnya setiap waktu kami berusaha berdoa. Ketika kami tahu bahwa kondisinya semakin memburuk, saya mengirim pesan kepada semua teman-teman satu kantor. Teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita malam ini membuat janji, jam 9 malam kita berdoa bersama untuk dia. Saya berkata, Tuhan, selamatkanlah nyawanya. Karena kau tahu kalau dia meninggal, anaknya akan menjadi seorang sebatang kara. Anak yang belum berumur 6 tahun itu akan menjadi sebatang kara. Dan kemarin saya menerima berita bahwa dia tidak sembuh. Dia meninggal. Kalau satu waktu anak ini sudah besar dan dia berkata, apakah engkau peduli kepada hidupku ya Tuhan? Maka itu adalah sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita pahami. Itulah perasaan murid-muridnya. Tidakkah engkau peduli ya Tuhan? Tidakkah engkau peduli? Itu mungkin sebuah tuduhan kita. Yang kedua, kita mungkin akan berusaha menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sendiri. Saya percaya itu sudah dilakukan lebih dahulu oleh murid-muridnya. Dan mereka gagal. Setelah mereka gagal, mereka bilang, ya udahlah, ini bangunkan guru. Setidak-tidaknya, entah apa yang bisa dilakukannya. Setidak-tidaknya kalau dia mati bersama kita setelah berusaha untuk menyelamatkan diri kita bersama-sama. Dia tidak mati dalam keadaan tidak peduli kepada kita. Atau yang lebih buruk lagi, kita bisa mulai meragukan Tuhan sedemikian berat sampai kita berkata, saya tidak peduli apakah Tuhan ada atau tidak. Kalaupun dia ada, dia kelihatannya tidak peduli dengan hidup saya. So, mengapa saya harus peduli dengan dia? Itu yang disebut dengan kita menjadi agnostik. I don't care. Apakah Tuhan ada atau tidak? Agnostik. Nah, kalau kita mencapai titik yang lebih buruk, orang bisa menjadi seorang ateis. Melihat begitu banyak tragedi di dunia ini, dan ketika orang tidak bisa melihat dengan langsung Allah bertindak, banyak orang kehilangan keyakinan dia bahwa Tuhan itu bahkan ada. Dan mereka akan memilih menjadi orang-orang yang berkata, aku akan memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Jadi di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan seperti apa yang mungkin kita alami sekarang ini, orang either percaya ada Tuhan, tapi dia tidak peduli, atau dia tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. That's the problem. Nah, di tengah krisis-krisis itu, Yesus bangun. Ya. Yesus bangun, lalu dia berdiri, dan dia menghadap angin itu, lalu dia berkata, diamlah, tenanglah. Seketika itu juga, kalau menurut catatan Injil, seketika itu juga, angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berpaling kepada murid-muridnya berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Mereka tentu baru saja sedang mengikuti Yesus. Mereka belum pernah melihat siapakah Yesus ini. Mereka telah mendengar dia mengajar. Mereka mendengar apa yang dia sampaikan kepada orang banyak. Tetapi memang mereka belum melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka begitu takut. Dan ketakutan itu adalah ketakutan yang salah yang dicela oleh Tuhan. Di dalam teks ini kita melihat ada dua jenis ketakutan kemudian. Ketakutan yang pertama adalah ketakutan yang dialami murid-murid waktu badai itu menghantam mereka. Dan itu yang dikatakan Yesus. Mengapakah kamu begitu takut? Ya, ketakutan yang sangat berat. Ya, destructive fear. Ya, ketakutan yang merusak. Ketakutan yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ketakutan yang membuat kita merasa bahwa tidak mungkin ada yang bisa menolong kita lagi. Ketakutan yang membuat kita bahkan bisa mencela Tuhan untuk ketidakpeduliannya. Ketakutan itulah yang dicela oleh Tuhan. Dia berkata, mengapakah engkau begitu takut? Seolah-olah Tuhan berkata, tidakkah engkau tahu kalau aku ada di sini, kita tidak mungkin akan tenggelam. The God who created a whole universe sedang ada di tengah-tengah kapal ini. Memang dia tidur, tapi dia ada di situ. Selama Allah ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita, entah dia kelihatan aktif atau dia kelihatan inaktif, entah dia kelihatan di layar Zoom kita, atau dia hanya dalam nama saja dan dia tidak kelihatan aktif, entah dia tidak membalas, either dia aktif atau dia inaktif. Selama kita tahu bahwa dia ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita, entah itu krisis apapun, Yesus mengharapkan murid-muridnya harusnya tidak takut. Kalau dia tahu siapa Tuhan. Nah, itulah sebabnya kemudian setelah peristiwa itu, ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Takut lagi. Tapi takut ini adalah takut yang berbeda. Ada dua macam takut. Takut yang pertama adalah takut yang mereka alami ketika badai itu menghantam mereka. Takut yang kedua adalah takut yang muncul setelah badai itu reda dan yang bertiup adalah angin sepoi-sepoi. Ketakutan itu adalah ketakutan yang membuat mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Nggak berani lagi dia bilang guru. Dia berkata, mungkin dia pikir, selama ini kita udah tahu orang ini hebat banget, ngajarnya jago. Tetapi baru hari ini kita melihat sesuatu yang berbeda dari orang ini. Dia nggak bilang, siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. Orang Yahudi percaya satu hal, bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan seluruh alam semesta ini. Baik angin, badai, gempa, api, apapun semua. Kecuali Yahweh. Nggak ada yang lain. Dan kalau sekarang di depan mata mereka, guru yang tadi bangun itu, tidur itu sekarang bangun, lalu berdiri dan menghantik badai, dan badai itu reda seketika, mereka berkata, siapa orang ini? Dan itu menjadi sebuah kisah perjalanan panjang yang ingin ditampilkan oleh Markus. Kisah Injil Markus akan menjawab pertanyaan mereka pada hari itu. Siapakah orang ini? Dan hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, mukjizat demi mukjizat, pengajaran demi pengajaran, dan bermuncak kepada peristiwa penyalipan dan kebangkitan. Dan itulah yang membuka mata mereka dan berkata, sekarang kami tahu siapa orang ini. Dia tidak lain adalah anak Allah. Nah, ini adalah sebuah perjalanan yang menarik. Ketika kita membiarkan Tuhan memimpin hidup kita di tengah krisis-krisis itu bisa menjadi sebuah perjalanan yang mengiluminasi, yang membuka mata kita. Crisis after crisis. Kalau kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa lewat satu demi satu peristiwa dalam hidup kita, itu akan menjadi sebuah peristiwa penyingkapan tentang siapakah Tuhan yang kita ikuti. Nah, kalau krisis ini bisa membuat kita
mengenal siapa Tuhan itu lebih baik, maka saya rasa ini adalah perjalanan hidup yang baik. Tapi kalau krisis ini kemudian mendorong kita makin jauh dari Tuhan, maka ini adalah krisis yang sangat buruk buat kita. Sebagian orang akan menghadapi krisis ini dengan sangat sulit. Badai ini belum berhenti. Kita sedang di tengah-tengah badai itu. Kita belum mendengar Tuhan berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Ya, kecuali ada seorang pendeta yang kemarin jadi ribut di mana-mana karena dia nyuruh tenang, enggak tenang-tenang juga. Badai ini belum berhenti. Mungkin kita merasakan Tuhan masih tidur. But remember, pertanyaan paling penting adalah, apakah kita sedang melewati badai ini bersama dengan Tuhan atau tidak? Kalau kita bersama dengan Tuhan menjalaninya, wait, tunggu sampai dia berdiri dan berkata, quiet, be calm, diamlah, tenanglah. Ya. Jangan izinkan kepanikan kita begitu besar sampai kita datang kepada Tuhan dan berkata, apakah engkau tidak peduli? Tidak pedulikah engkau? Ya. Sebagian kita akan menghadapi masa-masa yang mungkin lebih sulit dari apa yang sudah kita hadapi di 4 bulan ini. Seluruh prediksi tentang ekonomi dunia, nggak ada satupun yang menyenangkan. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami kemerosotan yang sangat dalam. Kita mungkin akan melihat sebuah resesi ekonomi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi semua perkiraan-perkiraan para ahli-ahli ekonomi di atas kertas mengatakan ekonomi dunia akan sangat sulit. Semua raksasa-raksasa ekonomi dunia sekarang tersungkur. Eropa tersungkur. Amerika tersungkur. China tersungkur. There is no one strong enough against this crisis. Nggak ada yang cukup kuat melawan krisis ini. Apakah kita sedang melewati krisis ini dengan Tuhan? Mungkin dia sedang tidur, tidak apa-apa. Kalaupun kita ingin membangunkan dia, bangunkanlah dengan baik. Jangan tuduh dia, tidak peduli dengan kita. Kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah terlalu takut. Sangat gemetar, bangunlah. Jangan berlama-lama lagi tidur. Kalau kau tidak menolong kami tidak punya pertolongan lain. It is okay untuk menjerit kepada Tuhan. Tapi jangan pernah kehilangan sopan santun kepada Tuhan. Sampai kita mendakwa dia dan berkata, tidakkah engkau peduli? It is not easy, tidak mudah untuk percaya. Tidak mudah untuk merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja. But if he is on the board, kalau dia ada di kapal yang sedang kita tumpangi, kapal ini tidak akan tenggelam. Hidup kita tidak akan tenggelam. Masa depan kita tidak akan tenggelam. Dia di tengah-tengah kita dan dia menyertai kita. Ketakutan apa yang sedang kita rasakan? Ketakutan di tengah badai yang membuat kita begitu bengis mendatangi Tuhan, atau ketakutan yang penuh rasa kagum dan takjub. Tidak mesti dia harus membuat mujizat sekarang. Melihat dia dan tahu bahwa dia ada di tengah-tengah kita cukup untuk membuat kita takut. Saya berhenti di situ. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan yang baik buat kita untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi bersama-sama dari firman Tuhan. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Bang untuk sharing firman-Nya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang merasa janggal dengan yang sudah disampaikan Bang Effendi, boleh mengkontak WA saya sebelumnya atau bisa saja di live ini.
Baik Bang, sudah ada di sini yang WA saya. Pertanyaan dari Cynthia Sialoho Bang. Oke. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi saat ini ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa virus ini adalah permainan kelas atas atau kebenarannya tidak pasti. Apakah kita boleh mempercayai teori-teori seperti ini? Itu saja Bang, silakan dijawab Bang. Iya, ada orang yang menyebut ini bukan pandemik, tapi plandemic katanya. Plan, rencana, demik ya. Jadi pandemik yang direncanakan. Tidak tahu. Tapi ada bahayanya kalau kita mudah percaya kepada teori konspirasi. Ya, teori konspirasi itu bisa menjadi sebuah teori yang menuduh orang lain tanpa bukti kan. Jadi secara etikal, sepanjang kita tidak mempunyai bukti yang valid, yang terang benderang, maka melemparkan tuduhan kepada orang lain atas bencana ini adalah sebuah tindakan yang menurut secara etika Kristen, sebuah tindakan yang kita perlu pertanyakan. Ya kan? Jadi kita perlu mempertanyakan. Kita tidak menutup kemungkinan itu, tapi menyimpulkan tanpa bukti adalah sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Nah, kabar baiknya, either ini adalah skema jahat dari orang, atau ini memang adalah akibat natural, ya. Either way, kalau kita mempunyai view yang benar tentang Allah, tidak pernah ada satu tindakan manusia apapun yang bisa membumi hanguskan manusia yang diciptakan Tuhan. Nggak ada. Tidak ada rencana jahat manusia sejahat apapun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dan merusak keseluruhan rencana Tuhan bagi ciptaannya. Itu adalah fondasi penting tentang pemahaman kita yang disebut dengan sovereignty of God, kedaulatan Allah. Jadi kita perlu memiliki pemahaman itu. Jadi daripada kita menghabiskan energi, melemparkan ini tanggung jawab ini kepada siapapun, sebaiknya menurut saya sih tidak baik. Jadi kalau saya punya prinsip etika begini, sebelum ada bukti yang valid dan terang benderang, maka tidak boleh menuduh kesalahan itu kepada orang lain. Baik Bang, terima kasih Bang untuk jawabannya. Ya, Cynthia boleh merespon ya untuk jawaban dari Bang Effendi. Selanjutnya kita akan dengar dari pertanyaan Kak Dora Togatoro. Bang mau bertanya, kadang saya berpikir ketakutan sekarang melihat manusia yang mensalah tafsirkan iman menghadapi pandemi ini hingga akhirnya melawan peraturan pemerintah. Silakan Bang. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Saya rasa ada 3 hal, ya, 3 prinsip penting yang harus kita pegang di tengah-tengah keadaan-keadaan seperti ini. Pertama, kita harus bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan kita. Ya, mau ada peraturan pemerintah, mau tidak ada peraturan pemerintah, kita bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan kita. Ya. Yang kedua, kita bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan orang lain. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa kita bisa mencelakai orang lain, maka kita tidak boleh melakukan itu. Ya, itu sebabnya naik sepeda motor, kita pakai helm, tapi orang yang kita bonceng tidak pakai helm adalah sebuah tindakan yang disebut dengan kita tidak menjaga keselamatan orang lain yang kita bonceng. Ya kan? Jadi dalam skala yang paling kecil kita bilang begitu. Kenapa kita harus pakai helm? Karena kamu harus menjaga keselamatan dirimu. Itu adalah prinsip sederhana dari orang yang bertanggung jawab dengan hidupnya. Nah, kalau hidup kita ini adalah anugerah Allah, maka tidak ada yang lebih penting selain menjaganya dengan bertanggung jawab. Ya kan?
Demikian juga kalau setiap orang lain yang ada di dalam lingkungan kita, yang di dalam kontrol kita itu adalah orang-orang yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya dan dikasihi oleh Allah, maka kita harus sedapat mungkin juga mengupayakan keselamatan mereka. Kalau saya tahu bahwa tindakan saya akan mengancam keselamatan orang itu, saya harus mencegahnya. Nah, yang ketiga, yaitu tadi kepatuhan kepada pemerintah. Dan sejauh ini kita bisa melihat bahwa arahan-arahan pemerintah itu konsisten dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Maka kita wajib untuk mengikutinya. Jadi ada 3 prinsip di dalam hal ini. Oke Bang. Ya. Terima kasih Bang atas jawabannya untuk pertanyaan Kak Dora. Kemudian di sini ada pertanyaan dari salah satu pria, itu dari Jetson Purba. Dia bertanya, mohon maaf Bang sebelumnya, mungkin saya menyorot ke arah manusia dalam hal berbagi. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk hidup berbagi sekalipun dalam kekurangan. Namun adanya pandemi ini, banyak Bang manusia yang mementingkan dirinya dengan kemampuan ekonominya, dan esensi untuk berbagi dalam kondisi seperti ini juga menjadi turun. Apakah ini menentang konsep Alkitabiah, Bang? Terima kasih, Bang. Ya, di tengah-tengah krisis selalu ada 2 sisi. Ya. Tidak semua orang menunjukkan keegoisannya. Ada banyak orang yang menunjukkan sisi-sisi baik dari kemanusiaannya. Ya, saya berkali-kali melihat di dalam masa-masa pandemik ini, ada orang yang secara spontan membagikan sembako, membagikan paket makan siang, makan malam kepada orang-orang yang mereka temukan di tepi jalan, dan macam-macam. Ya, gereja-gereja, berbagai organisasi semua. Ada orang yang membuat kelompok-kelompok, ada keluarga dan lain-lain. Macam-macam yang dilakukan orang. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa krisis, kesulitan seperti sekarang ini juga bisa menjadi sebuah stimulus yang menumbuhkan, yang membangunkan rasa kemanusiaan kita kepada orang lain. And that's good. That's good. Tetapi ada juga orang yang memang kemudian malah melihat bencana ini sebagai kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri. Ya. Nah, dia begitu takut, dia malah ingin memupuk kekayaan dan lain-lain. Ya, seorang teman saya bercerita bagaimana di tengah-tengah pandemik ini di beberapa instansi pemerintah dia melihat langsung praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum instansi-instansi pemerintah. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, kita sedih dengan itu semua. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita membuat pengaruh yang baik. Ya, jadi kita menularkan pengaruh baik kepada orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang semua harus berbuat baik. Remember that. Ya kan? Kita nggak mungkin paksa semua orang. Tapi kita bisa mempengaruhi orang lain lebih banyak untuk melakukan kebaikan. That's the best thing that we can do. Ya kan? Jadi kita nggak bisa. Dan jangan biarkan apa yang jahat yang dilakukan oleh orang itu membunuh keinginan kita untuk berbuat apa yang baik. Ya kan? Jadi remember that. Gitu ya. Nah, kita sedih dan kita kecewa kepada pihak-pihak, kepada orang-orang pribadi yang malah menjadi selfish dan semua ini. Ya. Nah, tapi saya kira di tengah-tengah bencana ini juga bisa menjadi kompas. Kompas yang melihat bahwa di tengah-tengah krisis ini, setiap kali kita melihat ada orang yang berbuat selfish, kemarahan masyarakat itu memuncak. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi kompas untuk orang melihat bahwa dia bertanya, apa yang membuat kita marah terhadap keegoisan? Nah, itu adalah sebuah benih dalam hati kita. Kalau kita bisa marah terhadap apa yang salah, itu adalah sebuah tanda bahwa di dalam diri setiap manusia ada benih moral kebaikan. Dan itu biasanya bisa menjadi sebuah batu lompatan orang bisa mendekat kepada Tuhan. Itu.
Baik Bang, terima kasih. Bagaimana Bang Jackson Purba atas jawaban dari abang kami? Oke, silakan diresponnya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan di kontak WA yang ada di saya sematkan. Kemudian Bang, ada yang bertanya lagi Bang. Ada berbagai isu mengenai virus corona ini yang menjadi salah satu bukti bahwa akan adanya akhir zaman, Bang. Nah, bagaimana seorang Kristen menanggapi hal tersebut? Itu adalah pertanyaan dari Irgo Andreas Tambunan. Terima kasih, Bang. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa mudah menyimpulkan bahwa corona ini akan menjadi tanda akhir zaman. Ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang Kristen yang suka berspekulasi. Ya. Jadi ada ini, wah ini akhir zaman. Lihatlah, nanti akan ada penyakit, ada bencana. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah, apa yang mau dikatakan Yesus memang adalah menjelang akhir zaman, hal-hal seperti ini mungkin makin sering ya, akan jamak kita lihat. Tapi untuk menyimpulkan bahwa ini akan menjadi tanda bahwa Yesus sudah semakin dekat, saya rasa kita sebaiknya tidak terlalu berspekulasi. Ya. Peringatan Yesus tentang akhir zaman sederhana. Nggak usah terlalu capek menghitung-hitung kapan dia datang. Persiapkanlah dirimu kalau dia datang. Itu nasihat Tuhan Yesus kan. Gak usah terlalu pusing. Ini berarti dia besok mau datang loh. Oh, enggak. Just make ready. Jadilah seperti perempuan-perempuan bijak yang selalu menyediakan minyak untuk lampunya. Supaya kalau dia datang, kita enggak dalam keadaan gelap. Jadi lampu kita sedang menyala. Itu artinya kita aware, kita ready anytime dia datang. Gitu. Ya kan? Baik, Bang. Itu adalah jawabannya ya, Bang. Ya. Kemudian ada yang bertanya kembali, Bang. Gak apa-apa kan, Bang? Ya, silakan. Ya. Ini pertanyaan dari Risna Situmorang. Di tengah kondisi pandemi yang sekarang ini, di mana banyak berdampak terhadap kondisi kita, terlebih kondisi perekonomian. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan, dan bahkan akhir-akhir ini jumlah yang positif COVID-19 ini semakin naik. Sebagai orang percaya, pasti ada rasa takut atau khawatir akan kondisi sekarang. Bagaimana sikap kita menghadapi kondisi yang sekarang ini, agar kita nggak merasa takut atau khawatir lagi? Itu pertanyaannya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, saya pikir kalau kita khawatir dan takut itu juga hal yang wajar. Ya. Jadi, nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya mengusulkan yang pertama adalah disitulah peran persekutuan. Ya. Nah, ketika jemaat di Yerusalem mengalami bencana kelaparan, Paulus tidak mengajak mereka kemudian berdoa supaya bencana itu segera berlalu. Dia membagikan pergumulan itu dan kemudian gereja-gereja termasuk gereja di Filipi, di tengah-tengah keterbatasan mereka, kemudian mereka membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami bencana itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mulai berpikir keras. Ya. Mungkin ada di antara kita yang keluarganya di kampung punya tanah dan selama ini nggak dipakai dengan baik. Lalu dia bilang, Mak, kalau seandainya ada kawan-kawan kami mau membuat kebun sayur di situ, karena mereka di PHK, boleh nggak, Mak? Nanti mereka akan kasih ke kita hasilnya sebagian. Itu adalah solusi. Nah, bisa saja krisis ini menjadi sebuah jalan awal yang akan membawa kita untuk pulih ya rasa solidaritas kita. Ya, jadi kalau kita merasa khawatir, it's good. Pertanyaannya adalah kita masing-masing tahu daya tahan kita terhadap krisis ini. Kalau Anda tahu bahwa Anda rentan dan Anda diam saja itu salah. So prepare yourself. Ya. Kalau persekutuan kita tahu bahwa akan banyak di antara kita yang terdampak, then do something.
Ya, kalau ada di antara kita mahasiswa-mahasiswa yang ikut persekutuan ini, yang orang tuanya pasti akan terdampak dari sini, duduklah, berbicaralah apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita akan mulai membanting setir, lalu kita akan itu sebenarnya mau buat pertanian kecil-kecilan, lalu dari situ kita akan mensuplai kebutuhan-kebutuhan warung-warung yang ada di Padang Bulan. Lalu kita bilang, Kak, kakak biasanya beli kangkung dari mana? Di sini kami kan kasih kangkung. Kita mulai beternak ayam. Kak, kami akan supply telur ayam ke kakak, dan seterusnya, dan seterusnya. Think about it. Jangan berpikir khawatir. Percayalah, itu akan terjadi. Jumlah orang yang akan kehilangan pekerjaan itu pasti akan banyak. Jadi jangan pikir, bagaimana kalau? Ini bukan kalau, ini soal kapan. So this is not about if, this is about when. Mungkin akan betul-betul melanda kita bulan Agustus, mungkin September. But it is coming. Saya tadi sudah mengatakan ekonomi sudah decline. Ya, jadi kalau memakai teori ekonomi, ketika negara-negara yang selama ini menjadi raksasa-raksasa ekonomi itu, G8 itu, G20 itu mengalami goncangan besar, dan ini adalah pilar-pilar ekonomi dunia, pasti seluruh dunia akan goncang, dan itu akan sampai kemana-mana. Nah, ada orang yang hantamannya keras, ada orang yang hantamannya kecil. Tapi badai ini akan menyerang kita semua. Jadi, after pandemic akan datang paneconomic. Jadi akan ada krisis ekonomi yang sangat masif sekali. Jadi, kalau saya sih berpikir itu pasti terjadi. Oke, Bang. Ya. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi, mungkin ini dari Kak Tita, Bang. Monggo, monggo, Oke. monggo. Dari Kak Tita, dari Tita Harapan, mungkin Kak Tita ya, maaf. Bang, di tengah pandemi ini saya semakin malas untuk menjalani hubungan pribadi dengan Tuhan. Di dalam hati saya rindu, but no action. Oke, Bang, solusinya Bang, please. Nah, apa hubungan langsungnya? Saya nggak tahu. Apa yang membuat kita malas berhubungan sama Tuhan? Di masa ini saya nggak tahu case-nya. Ya, apakah kita merasa kecewa atau merasa apa? What's your problem? What's the problem? Apa hubungan langsungnya? Apakah ada hubungan langsungnya? Maksudnya, apakah kebosanan misalnya, di rumah terus gitu kan, selama ini bisa ketemu teman gitu. Nah, aura, kalau pakai kata aura ya, atau perasaan spiritualitas kita itu tidak terlepas dari personality kita. Nah, itu juga harus kita pahami ya. Orang-orang yang suka bersosial tentu di masa-masa sekarang jarang ketemu orang, dia mungkin agak mengalami kesulitan ya, perasaannya galau, perasaannya moodnya nggak nyaman. Nah, orang-orang yang aktivis, suka ini, suka itu, apa segala macam, dia akan mulai takut juga gitu. Nah, hal-hal semacam itu bisa terjadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi supaya kita bisa tetap tenang dan menumbuhkan itu. Find a rhythm. Coba rubah ritme dalam persekutuannya. Jadi jangan terjebak kepada monoton, sesuatu yang rutin. Ya, tidak ada yang salah merubah saat teduh dari pagi menjadi siang, siang menjadi sore, sore menjadi malam. Ya, tidak ada yang salah dengan membaca Alkitab selama ini. Saya kalau nggak pakai bahan ini nggak enak, sekarang nggak beli lagi. Forget about bahan. Ya, baca satu Alkitab. Kita bisa bersaat teduh dengan merenungkan satu pasal berulang-ulang sampai 1 minggu, 1 bulan. That's also fine. Ada banyak yang bisa kita temukan di situ. Jadi, change your rhythm. Rubah ritmenya. Jadi jangan terperangkap kepada ritme.
Kalau Anda kesepian dan personality Anda membutuhkan koneksi dengan orang lain, telepon teman dan ajak ngobrol. Lalu bilang, "Ayolah kita, kawan aku lah saat teduh pagi-pagi, kawan ini aku berdoa." That's also fine. Gitu. Jadi jangan terjebak kepada rutinitas. Change your routine. Oke. Saya Terima kira kasih itu Bang. ya. Ya, Baik. ya Bang. Terima kasih atas jawabannya Bang. Mungkin teman-teman untuk pertanyaannya sudah ditutup. Mungkin banyak sekali ada yang WA saya. Mungkin di lain hari kita dapat bertemu kembali. Ya, saya boleh di forward WA-nya ke saya, nanti saya juga bisa jawab. Tapi hari ini Bang. saya harus cepat-cepat karena ada rapat dari kantor. 3 menit lagi. Ya. Baik Bang. Ya. Itu saja dari saya. Mungkin sedikit semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan, dan semoga kita tetap menjaga HPDT kita dengan baik ya teman-teman, di kala situasi pandemi ini mungkin tidak ada hubungannya sama sekali, dan semoga kita juga dapat menjadi berkat untuk sekitarnya. Mungkin ada yang bisa ditambahi dari Abang? Saya rasa itu saja konklusi yang baik. Jadi email pertanyaan-pertanyaannya bisa forward ke saya atau kasih nomor saya ke teman-teman, atau di IG saya juga boleh. Nanti kita diskusi di IG. Oh baik Bang. Ya. Untuk Abang terima kasih Abang atas waktunya. Terima Bang. kasih ya teman-teman. Semoga, terima kasih. Ya, semoga sehat selalu Bang dan tetap jaga kesehatan ya Bang. Thank you. Tuhan berkati. Ya, Selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang boleh join pada malam hari ini. Mungkin kita akan next ketemu lagi di ibadah online. Terima kasih buat teman-teman yang viewersnya banyak, dan semoga hal ini berguna untuk kita semua dan tetap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih teman-teman. Shalom.